Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 24 Margasari, yang terhormat rekan-rekan guru SD 24 Margasari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan persentase dari salah satu guru SDN 24 Margasari. Salawat salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik Ibu Bapak, langsung saja untuk hari ini kita agendanya akan mendengarkan salah satu presentasi terkait dengan rencana tindak lanjut dari Ibu Mutiara yang akan memaparkan terkait dengan apa saja kegiatan yang akan dilaksanakannya terkait dengan kegiatan keolahragaannya. Untuk memberikan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Mutiara untuk bisa menjelaskan atau memaparkan terkait dengan RTL yang sudah direncanakan. Kepada Ibu Mutiara, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak pada Pak Gunawan selaku Master of Ceremony yang sudah membuka acara hari ini dan juga mempersilahkan saya untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut yang sudah saya siapkan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Guru, perwakilan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan juga perwakilan dari Guru PAI yang akan mendengarkan rencana tindak lanjut yang sudah saya buat. Nah, Ibu Bapak semua, berikut adalah rencana tindak lanjut yang merupakan tugas akhir, tugas yang hampir berakhir maksudnya ya, dari kegiatan PKG PJOK yang sudah kurang lebih 3 bulan saya jalani. Nah, rencana tindak lanjut yang saya buat ini bertemakan yaitu Festival Olahraga Tradisional Boy-Boyan. Ya. Yang dimana Festival Olahraga Tradisional ini dilatar belakangi dengan SEM atau Sport Education Model, yang merupakan suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan yang nyata dalam bidang olahraga. Nah, SEM ini bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi, nanti kita menggunakan metode SEM agar murid itu bisa menjadi pemimpin. Ya, meskipun masih SD, tapi kita mencoba anak-anak agar mereka bisa memimpin dirinya dan memimpin teman-temannya, serta dengan memberi ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara. Jadi tidak hanya kita saja yang bisa memberikan suara ya, tapi anak-anak juga bisa mulai memberikan suara mereka untuk menentukan pilihannya, apa choice ya, dan kepemilikan atau ownership. Pendidikan gerak movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Nah, bila dihubungkan dengan materi isu sosial, adil gender dalam PJOK, di mana tidak adanya perbedaan antara perempuan dan laki-laki ya, yang kadang biasanya gitu ya Ibu Bapak pada pembelajaran PJOK kadang anak-anak bilang, Ibu kenapa sih laki-laki terus, kenapa sih main bola laki-laki terus? Tapi di sini kita melibatkan semuanya, perempuan dan laki-laki, supaya tidak ada rasa ketimpangan atau ketidakadilan di antara siswa laki-laki dan perempuan. Dan yang sesuai dengan yang saya pilih tadi yaitu permainan tradisional, sehat bugar dengan permainan tradisional. Ini semua murid terlibat dalam aktivitas gerak untuk mencapai kebugaran. Selain isu gender tadi juga agar mencapai beberapa konsep yang mendasari latar belakang program kegiatan ini, yaitu mengenai karakter murid, pemahaman kebugaran, serta pendidikan dan konsep gerak. Adapun tujuan dari program yang saya buat adalah yang pertama, mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Visinya menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Nah, contohnya tadi permainan tradisional yang saya pilih dari keberagaman permainan tradisional adalah permainan boy-boyan ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu permainan boy-boyan? Sudah? Oh, sudah tahu. Alhamdulillah. Nah, capaiannya itu peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik yang benar dan memahami pentingnya kesehatan. Jadi selain anak-anak bisa memahami permainan boy-boyan itu apa sih,
menggunakan apa saja sih, aturannya apa, tetapi di sisi lain permainan boy-boyannya harus bisa mencapai tujuan untuk menjaga dan memahami pentingnya kesehatan. Langkah-langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga tersebut. Yang kedua, merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei. Yang ketiga, mengadakan sesi latihan sebelum pelaksanaan. Nah, ini berarti judul yang tadi saya buat tuh merupakan hasil survei Bapak Ibu. Hasil survei kapan dilakukannya? Pada saat saya melaksanakan kegiatan olahraga bersama murid atau peserta didik ya. Nah, hasil yang diharapkannya adalah peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan. Adapun tujuan program yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan di latar belakang, di mana diharapkan peserta didik itu mempunyai jiwa kepemimpinan sejak SD gitu ya, sejak dini gitu ya Bapak Ibu. Visinya menumbuhkan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik melalui kegiatan fisik. Karena nanti dalam model SEM ini kita akan menunjuk ketua itu bukan guru, bukan kepala sekolah, tapi siswa yang jadi ketua. Kita guru sebagai apa di sini? Sebagai fasilitator yang nanti akan terus memantau keberlangsungan acaranya seperti itu. Capaiannya, peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam mengorganisir dan memimpin kegiatan. Contoh kecilnya mungkin seperti OSIS ya Bapak Ibu ya. Jadi kepanitiaannya itu dimulai tidak dari SMP tapi dari SD, yang dimana pembelajaran dibuat oleh siswa, dilakukan oleh siswa, dan nanti dilaksanakannya oleh siswa juga, untuk siswa juga gitu. Tapi sebelumnya kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Menuju ketua timnya siapa? Contoh misalnya menuju ketua timnya dari kelasnya Bu Yera. Nanti ada misalnya ketuanya siapa? Dipilih oleh ketuanya atau dipilih oleh Bapak Ibu gurunya, boleh disarankan misalnya sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa. Lalu nanti setelah itu memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen acara kepada peserta didik yang ikut kegiatan. Dan langkah yang ketiga adalah mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama tim. Dan hasil yang diharapkannya adalah peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan baik. Lalu tujuan program yang ketiga adalah memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Visinya yaitu mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik untuk membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat. Jadi nanti peserta didik itu diberikan waktu ya untuk berdiskusi, untuk menentukan pilihan mereka lah, gitu, sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tidak hanya keinginan kita saja yang harus mereka ikuti, tapi mereka juga memberikan masukan kepada kita untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Lalu capaiannya apa sih? Peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif. Langkah-langkahnya adalah mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide kegiatan yang inovatif, atau memberikan pemahaman ya tentang ide-ide mereka gitu, apa sih. Yang kedua, memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba ide-ide mereka. Jadi sebelum diimplementasikan harus mereka uji cobakan dulu. Yang ketiga, mengadakan lomba atau kompetisi untuk kegiatan fisik yang dirancang oleh peserta didik. Nah, dari langkah-langkah itu hasil yang diharapkannya adalah peserta didik dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan mampu mengimplementasikannya dalam kompetisi. Seperti itu. Jadi dari tujuan-tujuan tadi yang sudah saya sebutkan ada 3 ya Bapak Ibu ya. Dan harapannya dari tujuan-tujuan ini semua peserta didik bisa bekerja sama, bisa mempunyai jiwa kepemimpinan, bisa membentuk tim, bisa menyalurkan minat dan bakatnya, bisa menyalurkan ide dan gagasannya, dan akhirnya tercapai tujuannya bisa membuat kompetisi. Nah, adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, struktur programnya program kegiatan kurikuler di SD 242 Margasari. Murid yang terlibatnya adalah kelas 4 sampai kelas 6 untuk siswa laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatannya dilaksanakan setelah asas ya Bapak Ibu ya. Jadi di jeda sebelum pembagian rapor. Yang keempat, penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan seluruh guru yang terlibat. Yang kelima, pelaksanaan program festival olahraga tradisional yang akan dilaksanakan di lapangan atau halaman sekolah. Kedua, mitra dalam komunitas belajar, yaitu dengan guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas yang mengikuti lomba.
Yang kedua, peserta dan pihak lainnya yang terlibat adalah murid. Jadi nanti penanggung jawab dari kelas masing-masing adalah si guru kelasnya. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Adapun pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, ini dia adalah aset-aset yang sekolah kita miliki, Bapak Ibu. Aset yang pertama adalah aset modal atau manusia. Siapa saja sih yang ada di dalam aset modal atau manusia? Yang pertama mungkin yang paling tinggi ya di sekolah kita itu ada kepala sekolah. Yang kedua ada guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan semua warga atau masyarakat sekolah yang profesional yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua ada aset modal atau lingkungan dan fisik. Ya, kita bisa lihat Bapak Ibu di ruangan ini juga sudah ada aset ya, aset fisik, aset modal, aset lingkungan. Kalau untuk lingkungan mungkin kita memiliki lingkungan yang asri ya, ada pepohonan, pohon-pohonan yang hijau, dan juga banyaknya air gitu ya di sekolah kita, lingkungannya bersih dan nyaman, adanya lapangan yang luas, sudah ada garis tepinya lapangannya, atau juga lapangan yang bisa dilakukan atau digunakan untuk melakukan permainan tradisional. Dan sekolah memiliki jaringan internet. Tentunya ya, sekolah kita mempunyai jaringan wifi yang sangat luar biasa bagusnya ya Bu Firda, terima kasih. Terus selain itu, untuk apa sih internet teh? Untuk mengembangkan informasi atau mencari informasi terkait tentang permainan goy-goyan tadi, Bapak Ibu. Nah, selain itu juga mempunyai peralatan olahraga seperti cones, peluit, stopwatch yang bisa digunakan dalam aktivitas permainan tradisional. Dan juga aset lainnya yang bisa mendukung jalannya acara seperti mic, speaker, laptop dan juga proyektor. Aset yang berikutnya adalah aset modal sosial dan politik, yaitu kemampuan atau unsur yang terlibat dalam proyek untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab. Biasanya hal-hal seperti itu dilakukan oleh humas sekolah ya untuk meminta izin kepada warga sekitar gitu ya, untuk perizinan Bapak Ibu ya, kepada RT RW. Takutnya ada yang keberatan kita melakukan kegiatan gitu ya, terus ribut gitu, merasa terganggu. Jadi alangkah lebih baiknya kita meminta izin terlebih dahulu kepada keamanan juga. Nah, biasanya dilakukan oleh humas atau pihak-pihak terkait. Nah, berikutnya ada aset modal dan finansial. Biasanya kalau untuk aset modal dan finansial itu menggunakan dana BOS ya. Jadi adanya dana BOS dan dana lainnya sebagai sumber finansial, utamanya dalam kegiatan proyek ya untuk mensukseskan rencananya. Gitu. Berikutnya ada aset modal agama dan budaya, yaitu warga sekolah yang taat beribadah dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Nah, berikut ini adalah aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita Bapak Ibu, dan aset-aset ini adalah aset yang kita gunakan dalam program tindak lanjut yang sudah saya buat tadi. Adapun rencana evaluasi dari program tindak lanjut yang sudah saya rancang, yang pertama itu adalah kegiatan evaluasi pelaksanaan program yang dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, perwakilan, serta didik. Jadi setelah melaksanakan kegiatan tadi ya, festival olahraga tradisional, selanjutnya kita akan melakukan rencana evaluasi. Mungkin seringnya yang kita lakukan itu adalah rapat ya. Biasanya evaluasinya Bapak Ibu dibahas di rapat bulanan ya, rapat rutin seperti itu. Yang kedua, rencana evaluasinya dalam bentuk pelaksanaan program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program yang sudah berjalan. Yang ketiga, evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form didistribusikan dan diisi oleh pimpinan, guru, staf, dan orang tua peserta didik terkait pelaksanaan programnya. Nah, ini ada slide terakhirnya Bapak Ibu. Nah, ini dia saya menuliskan kemungkinan tantangan yang bisa terjadi dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut itu, dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut dari festival olahraga tradisionalnya. Yang pertama mungkin adanya keterbatasan fasilitas dan alat ya. Keterbatasan fasilitas olahraga bisa menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga. Namun sudah saya pastikan untuk olahraga tradisional ini sudah terpenuhi, karena saya lihat ya setiap hari anak-anak sudah mulai menggunakan alat-alat permainan tradisional ya. Ada yang membuat sendiri, membuat secara berkelompok,
dibuat di sekolah dan juga yang dibuat di rumah. Yang kedua, motivasi peserta didik. Peserta didik memiliki motivasi yang ini tidak sama dalam berpartisipasi kegiatan fisik. Seperti halnya biasanya anak-anak kan ada yang diem aja gitu ya, ada yang mau ikut berpartisipasi, ada yang ikut main, tapi ada beberapa anak juga yang biasanya kurang semangat gitu, kurang termotivasi. Nah, gimana caranya supaya anak-anak bisa termotivasi? Yang ketiga, ada kolaborasi dengan komunitas. Biasanya tantangannya adalah kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Dan yang terakhir, waktu dan jadwal. Biasanya penyesuaian jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain dari peserta didik. Nah, waktu dan jadwal ini harus sangat diperhitungkan mengacu pada kalender akademik seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan boleh disampaikan kepada Bapak MC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk Bu Mutiara yang sudah memaparkan terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakannya. Sebelum ke sesi berikutnya, mungkin sesi sekarang kita akan lanjutkan dulu. Apabila mungkin ada yang ditanyakan dari ibu bapak, mangga silakan. Oh ya, Bu Yara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya, kira-kira mengapa ya dipilih permainan tradisional? Itu aja sih. Baik, mungkin kepada Bu Mutiara bisa langsung dijawab aja terkait pertanyaan dari Bu Yara. Boleh, terima kasih banyak Bu Yara untuk pertanyaannya. Ya, izin dijawab ya. Mengapa saya memilih olahraga tradisional? Yang pertama mungkin alasan yang sangat jelas bisa kita lihat adalah karena di zaman sekarang itu anak-anak sudah mulai terbawa arus ya, udah kayak lagu ya, anak-anak sudah mulai terbawa arus dan sudah betul-betul berkembang permainannya tuh lebih ke gadget gitu ya Bapak Ibu ya, banyaknya main Mobile Legends, main FF dan lain sebagainya. Sedangkan padahal gitu ya banyak sekali olahraga tradisional yang bisa kita kenalkan kepada mereka. Jadi saya inginnya dengan adanya festival olahraga tradisional ini supaya mengenalkan kembali kepada anak-anak bahwa ada loh permainan yang menarik, menyenangkan dengan harga yang murah, tidak mahal, tidak perlu kuota, tapi kalian bisa lakukan di mana saja. Dan selain alasan itu, saya juga memilih olahraga tradisional karena saya ingin melanjutkan program K5 sekolah kita yang sudah kita sepakati di semester awal, yaitu dengan tema kearifan lokal ya. Jadi saya setiap hari sudah lihat nih Pak, anak-anak kelas 3, kelas 6, kelas 1, pokoknya dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh sering banget main egrang, ada yang main egrang, ada yang main bakiak, ada yang main toktak, ada yang main lompat tali, dan itu semuanya dibuat sendiri gitu. Ya, jadi sayang kalau tidak ditunjukkan, kalau tidak dikenalkan kembali kepada anak-anak. Sama halnya seperti permainan boy-boyan ini sudah saya sering kenalkan gitu. Kenapa saya pilih permainan boy-boyan ini? Karena ada kompetisinya gitu, ada yang bisa direbutkannya gitu, ada poinnya dan bisa melatih kerjasama antar peserta didik seperti itu. Mungkin Bu Yara. Sama-sama. Oke, baik, untuk selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya lagi, silahkan Ibu Bapak Guru. Oh ya udah, Bu Firda aja. Silakan Bu Firda, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan program yang tadi sudah atau rencana tindak lanjut yang sudah dipaparkan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Bu, permainan boy-boyan itu teknisnya seperti apa ya? Oke, baik. Mungkin terkait pertanyaannya tentang cara bermain ya, Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan cara bermainnya itu, boy-boyan itu seperti apa, terus timnya ada berapa mungkin ya. Silakan kepada Bu Mutiara untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Bu Firda yang sudah bertanya. Ya, jadi pertanyaannya boy-boyan itu teknisnya seperti apa? Jadi permainan boy-boyan itu terdiri dari dua tim ya, tim A dan tim B. Ini hanya gambarannya saja. Terdiri dari tim A dan tim B. Yang dimana nanti media dan alat yang digunakan adalah bola tenis atau bola modifikasi yang terbuat dari kertas dan juga pecahan genteng atau pecahan lantai. Yang nantinya pecahan lantainya harus disusun
kurang lebih sama seperti permainan bancakan. Bedanya kalau bancakan itu bersembunyi seperti kucing sumpuk, kalau boy-boyan itu berlari. Jadi nanti setiap tim itu harus sweet ya, menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang menang bermain terlebih dahulu dan yang kalah harus menjaga. Yang menang itu bermain dengan cara seperti apa? Permainannya harus mengelindingkan bola sampai bolanya itu mengenai pecahan gentengnya tadi, ibu-ibu. Kalau pecahan gentengnya jatuh, berarti tandanya mulai bermain. Dengan cara apa mulai bermainnya? Kabur menghindari lemparan bola dari tim penjaga. Sama seperti permainan pasti ya, kalau teknis mengenainya. Jadi pada saat tim menjaga berusaha mengenakan bolanya ke tim bermain, si tim bermain juga secara bersamaan harus mencoba menyusun kembali pecahan genteng yang sudah dijatuhkan tadi. Sampai akhirnya tersusun semua, si tim bermain harus mengucapkan boy. Boy. Kalau sudah boy berarti tandanya poinnya 1. Tapi kalau di tengah jalan ternyata pemainnya udah kena semua, tapi gentengnya belum tersusun rapi, belum boy, berarti permainannya diganti pemain. Yang menjaga jadi bermain, yang bermain jadi menjaga. Seperti itu. Seru ya Bu? Harus dipraktekkan. Harus dong. Oke, baik. Mungkin seperti itu ya untuk jawabannya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Silakan Bu Gedi. Itu kalau dengar dari tadi penjelasan tentang boy-boyan tadi, kalau diperhatikan kelas 1 atau kelas ibu itu? Enggak, silakan. Jadi gimana kalau misalkan diterapkan di kelas 1, apakah nanti pemodesian kelasnya itu bisa ditangani atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Bu Kendis yang sudah bertanya. Nah, mungkin tadi saya sudah menjelaskan ya di sini Bu Kendis. Jadi murid yang akan bermain permainan boy-boyan itu ada di kelas 4 dan kelas 6. Jadi kalau kelas 1 mungkin masih pengenalan gerak fundamentalnya saja, yaitu gerak lempar tangkapnya. Karena untuk pengkondisiannya juga sudah pasti sulit, dan untuk pemahaman dari aturan permainannya juga akan pasti sulit gitu. Jadi jangankan untuk bermain, memahami aturannya juga sepertinya akan sulit. Jadi makanya di sini saya memutuskan yang terlibatnya adalah kelas 4 dan kelas 6 seperti itu. Oke, baik. Gimana Bu Gedi? Cukup puas atas jawabannya? Jadi sekali lagi untuk kelas 1, 2, dan 3 mungkin belum dilibatkan dalam permainan boy-boyan terkait dengan itu tadi yang disampaikan, itu mungkin belum kurangnya pemahaman terkait dengan permainan yang akan dipraktekkannya. Itu saja. Mungkin itu saja rekan-rekan guru terkait dengan pengobatan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mutiara, itu tentang rencana tindak lanjut kegiatan yang tadi sudah Bu Mutiara buat. Mungkin cukup sekian saja untuk kegiatan pengukuhan hari ini. Terima kasih sebelumnya atas meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan pemaparan dari Ibu Mutiara terkait dengan RTL yang sudah dibuatnya. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup untuk kegiatan hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.